Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut kepada acara inti yaitu kuliah dosen tamu dalam rangka praktik menulis cerita anak yang akan dipandu oleh moderator kepada Ibunda Nur Kamaya Mukhtar AHMPD. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke, terima kasih MC kita, Salwana Sifa. Ada moderatornya nih? Nggak ada ya? Oke, selamat datang Pak Guru. Selamat bergabung dalam kegiatan PIAUD kita. Hari ini kami mengadakan kegiatan praktik menulis cerita untuk anak usia dini. Di sini kan? Iya. Oke, kita lanjut ya, mohon maaf. Di sini terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit tentang siapa narasumber kita. Ya, Iya. narasumber kita di sini adalah Bapak Dr. Heru Kurniawan MA yang lahir di Brebes pada tanggal 22 Maret tahun 1982. Nah, beliau ini pada masa kanak-kanaknya ya, beliau lahir dari ayahnya seorang guru SD dan juga ibunya adalah seorang petani. Nah, beliau ini pada masa kanak-kanaknya banyak dihabiskan dengan bermain bersama teman-temannya, mendengarkan cerita dari orang tua, dan membaca buku-buku dari perpustakaan sekolah ayahnya. Sehingga keseharian dari Bapak Dr. Heru Kurniawan ini di masa kanak-kanaknya adalah hari-hari yang sangat indah dan ini membuat mimpinya melayang tinggi. Nah, jadi beliau menjadi seorang guru dan juga sekaligus penulis. Nah, beliau ini berangkat dari obsesinya ya yang begitu kuat sehingga bisa meraih gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2004, kemudian magister di UGM pada tahun 2009 dan doktor di Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2018 di bidang pendidikan bahasa dan sastra pendidikan Indonesia, ya, dan sastra Indonesia. Nah, saat ini beliau menjadi pengajar di UIN Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nah, untuk adik-adik mahasiswa semuanya, nanti bisa berkenalan langsung nih sama Bapak Dr. Heru dengan panggilan khasnya beliau adalah Pak Guru, ya. Jadi adik-adik nanti silakan dimaksimalkan, dimanfaatkan kesempatan belajar hari ini untuk menjadi seorang penulis buku. Bagaimana tips dan trik menulis buku untuk anak usia dini. Baik, kita tidak berpanjang-panjang dengan eh, CV dari beliau. Kita akan langsung saja masuk. Saya persilahkan Bapak Dr. Heru Kurniawan untuk memaparkan terkait dengan tips dan trik menjadi penulis dan nanti bagaimana output dari hasil pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Heru Kurniawan atau Pak Guru. Oke, terima kasih Mbak Nur Kamelia Mukhtar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Hasana Bahtiar, MAG, Bunda selaku Ketua Jurusan PIAUD UIN Suskaryo. Kemudian yang saya hormati teman sekaligus sahabat Bunda Nur Kamelia Mukhtar, MPD, Sekretaris Jurusan PIAUD UIN Suskaryo, Bapak Ibu dosen PIAUD UIN Suskaryo, dan adik-adik semua ya, teman-teman mahasiswa. Ini ada dua kelas ya, ada dua kelas. Saya minta nanti kita benar-benar belajar. Belajar itu perih ya, belajar itu susah, dan belajar itu
butuh perjuangan yang tidak ringan. Maka dari itu mari kita niati pertama untuk kita belajar dengan sungguh-sungguh, eh, menyimak materi yang saya sampaikan sambil mengembangkan pengalaman, kemudian imajinasinya, sehingga nanti dalam proses saya menyampaikan materi, teman-teman mahasiswa juga sudah punya ide, gitu ya. Saya biasanya begitu, punya ide gagasan, syukur langsung dituliskan sambil menyimak. Jadi proses inilah yang kita sebut sebagai belajar ya. Semoga semuanya sedang ada di depan laptop semua atau mungkin sedang di offline, semuanya menyimak dan kita belajar sungguh-sungguh terkait dengan praktik menulis cerita anak untuk anak usia dini. Ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba mulai dengan share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Mbak Kamelia? Sudah ya? Oke. Materi kita hari ini terkait dengan praktik menulis cerita anak, khususnya untuk anak usia dini. Tadi sudah disampaikan ya sama Bunda Kamelia. Saya Heru Kurniawan, seharian saya mengajar di UIN Seisu Purwokerto. Kemudian saya juga setiap hari menulis. Saya mendisiplinkan diri menulis satu cerita anak dan 5 halaman buku aktivitas. Jadi 1 bulan saya hanya menghasilkan 1 buku dongeng cerita dan 1 buku aktivitas. Kemudian yang kedua, aktivitas lainnya saya juga di komunitas Rumah Kreatif Padas Clear, teman-teman bisa akses saya, tapi saya kurang aktif di medsos karena saya mengelola medsosnya komunitas dan medsosnya prodi. Jadi saya lebih fokus daripada mengelola medsosnya sendiri. Saya mulai dari sini. Ini sebagai refleksi saja. Kenapa kemudian saya memilih jalur buku-buku untuk PAUD, gitu ya. Saya diminta menjadi ketua program studi tahun 2014. Gitu ya. Saya menolak sebenarnya karena saya merasa tidak punya background ke sana. Ya, background satu-satunya saya adalah bidang pendidikan dan bidang bisnis. Nah, saat itu pertanyaan dasar saya ya adalah apa yang bisa saya kembangkan dari ilmu pendidikan anak usia dini. Saya yakin teman-teman mahasiswa juga berpikir begitu. Apa yang bisa saya lakukan, bisa saya kembangkan kalau bidang saya pendidikan anak usia dini. Tentu saja kaitannya yang paling mendasarkan begini. Apakah saya bisa hidup dari ilmu pendidikan anak usia dini? Apakah ilmu pendidikan anak usia dini bisa memberikan rezeki ya? Rezeki yang cukup buat kita gitu ya. Nah, pertanyaan itu saya ajukan karena saya mengelola prodi PIAUD itu saya langsung didemo oleh 4 mahasiswa laki-laki yang mau keluar. Jadi langsung itu membuat saya berpikir apa yang bisa diberikan dari ilmu PIAUD kepada mahasiswa saya saat itu. Saya tidak menemukan jawabannya, tetapi saya menemukan secara tidak sengaja, teman-teman bisa cek ya, saya yakin di Riau ada. Ketika saya ke toko buku Gramedia, saya terperanjat kaget karena saya menemukan banyak rak buku yang mendisplay buku-buku PAUD. Ya, mulai dari buku aktivitas untuk PAUD, sains PAUD, cerita PAUD, itu banyak sekali. Ya. Nah, saat itu saya merasa bahwa oh di sini kayaknya ada bidang yang bisa saya kembangkan dengan mahasiswa kaitannya dengan bidang PAUD ya. Sekarang saya sudah tidak di S1 lagi, saya di S2, tapi masih mengembangkan ini gitu ya. Kalau dulu mahasiswa S1 1 bulan saya bisa dengan teman-teman itu 4-5 buku karena mahasiswanya banyak. Kalau di S2 kebanyakan sudah bekerja, jadi paling yang fokus hanya 1-2 mahasiswa. Ya. Nah, setelah saya pelajari 2 tahun, saya kemudian menemukan pola. Oh, begini ya. Bagaimana caranya menulis cerita, buat buku aktivitas, sains untuk anak-anak. Saya tahu setelah saya belajar sekitar 2 tahun. Ketika 2 tahun saya belajar, tahun berikutnya di 3 tahun, saya masih ingat sekitar 2016 akhir, itu buku terbit.
ya di Gramedia, mulai dari 1, 2 sampai puluhan ya, kemudian kami menerima royalti dari mulai puluhan juta sampai kemudian di 6 tahun ini sudah ya nyampe ratusan gitu ya. Nah, kita lihat misalnya, ini beberapa buku yang sudah terbit lama ya. Jadi ini teman-teman ini misalnya. Nah, gimana sih untungnya? Saya coba hitungkan ini. Ini tidak bermaksud apa-apa. Biar ada profesi lain loh teman-teman yang bisa kita lakukan di bidang. Jadi kalau di buku untuk PAUD itu misalnya itu buku dongeng mancanegara. Itu periode Januari Juni terjual 761 eksemplar, harga per bukunya sekian. Royaltinya 5%. Jadi 6 bulan itu ya kita bisa mendapatkan angka 4,2 juta. Itu kalau buku cerita. Kalau buku cerita memang royaltinya 5% karena yang 5% dipakai untuk ilustrasi. Di sini artinya teman-teman sebenarnya di bidang PAUD ini tidak mikirin ilustrasi, tapi hanya mikirin ceritanya. Kemudian English Activity itu ya 456 words itu juga itu laris, itu buku yang aktivitas laris, kapan-kapan bisa kita diskusikan ya. Itu terjual 1.400 hampir 1.500, harga persatuan 6. Jadi 6 bulan bisa mengantongi 9, sekian juta. Nah, bukunya kayak apa? Bukunya begini. Jadi yang satu buku cerita, yang satu buku aktivitas ya. Nah, ini saya tulis dengan mahasiswa juga. Nah, ini gambaran bahwa ada sesuatu yang bisa kita tekuni teman-teman ya, apalagi kalau kita merujuk pada satu capaian profil ya, lulusan PIAUD yang dikeluarkan oleh Kemenag di CPL-nya itu kan salah satunya pengembang bahan ajar. Jadi memang teman-teman mahasiswa didesain oleh prodi dalam rangka punya keterampilan dan kemampuan mengembangkan bahan ajar. Mbak Kamelia, saya sebenarnya punya mimpi dari dulu kalau produk-produk buku PAUD itu mahasiswa PIAUD se-Indonesia yang stok gitu loh. Itu luar biasa kayaknya. Itu siapa tahu Iya, programnya asosiasi ya. amin, insya Allah nanti kita coba. Itu stok yang luar biasa karena selama ini saya pun belum menemukan ya, selain 2 kampus yang bukunya di Gramedia misalnya UIN Pekalongan gitu ya, dan kemudian UIN Purwokerto gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menjadi pengembang bahan ajar. Apalagi guru-guru PAUD, saya lihat ya RA, KB, itu kan setiap hari mengembangkan bahan ajar, tapi tidak tahu cara bagaimana kemudian mempackaging bahan-bahan itu menjadi salah satu buku naskah yang kemudian diterbitkan. Nah, PR kita salah satu peluang besarnya adalah teman-teman bisa sekali-kali cek ke toko buku bahwa buku-buku bacaan anak itu menempati urutan keempat dari total penjualan buku di Indonesia. Jadi peluang menulis buku cerita anak usia dini yang masih berpeluang luas gitu ya. Maka harapan saya begini, mata kuliah di prodi, apalagi sekarang yang berbasis OBE, itu kan bisa mengintegrasikan bagaimana perkuliahan berbasis kepada produk. Bukan? Salah satu produknya adalah buku cerita anak. Nah, untuk anak usia dini tentu saja yang akan disusun berdasarkan kepada karakteristik mata kuliahnya tersebut. Jadi kalau mata kuliahnya misalkan pengembangan agama dan moral gitu ya, ya buat buku cerita tentang nilai-nilai agama dan moral. Kalau mata kuliahnya tentang perkembangan anak usia dini, buat buku cerita tentang tahap-tahap perkembangan anak usia dini. Itu bisa diceritain semua. Jadi sebenarnya cerita itu kan media untuk menyampaikan gitu ya, menyampaikan konten dari setiap mata kuliah. Itu bisa itu. Nah, dari tugas itu maka disubmit. Jadi kalau kita begitu tegas untuk mewajibkan mahasiswa submit di jurnal gitu, misalnya sebenarnya ada loh mahasiswa yang punya kreativitas sehingga dia submitnya di penerbit gitu. Jadi submitnya naskah buku di penerbit mayor yang nanti tim penulisnya adalah dosen dan mahasiswanya gitu. Nanti bukti sudah ngumpulin tugas disubmit, mana bukti submitnya, nanti saya akan masuk ke ruang itu juga gitu ya, kita bahas. Sehingga seperti apa realisasinya, saya akan coba kita bahas. Semoga pengantar ini membuat teman-teman punya perhatian lebih untuk
menyimak materi yang ingin saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 1. Kita perlu mengidentifikasi, kita perlu mengenali sebenarnya cerita untuk anak usia dini itu seperti apa konkretnya. Karena selama ini kita masih beranggapan bahwa yang disebut dengan cerita anak susah. Kenapa? Nanti panjang kayak novel. Enggak, anak usia dini itu nggak baca novel. Ya, anak usia dini itu nggak baca cerpen yang sampai berhalaman-halaman. Terus anak usia dini itu bacanya apa? Bacanya begini. Ya, jadi cerita untuk anak usia dini itu cerita yang ditujukan untuk anak usia dini, di mana mereka itu menjadi pembaca dini dan pembaca awal. Konkretnya, nah ini dulu ini contohnya. Ini saya baru nulis sekitar 3 ya. Jadi perhatikan, saya bacakan biar kita langsung punya gambaran bahwa cerita anak usia dini itu yang begini. Pagi hari belum terbit. Suara ayam bergema keras. Sapi bangun dan murung. Ah, suaramu mengganggu tidurku. Kambing bangun karena kaget. Suaramu bangunkan tidurku. Kerbau bangun lalu marah-marah. Suaramu membuat mimpi indahku hilang. Oke, itu halaman pertama ya. Masuk. Sapi, kambing, dan kerbau menemui ayam. Suaramu membangunkan tidur kami, kata sapi. Besok kamu jangan berkokok lagi, seru ayam. Biar tidur kami nyenyak, tambah kerbau. Ayam tertunduk sedih. Sapi, kambing, maaf Bu ya, kerbau berlalu pergi. Esok hari saat matahari terbit, sapi, kambing, dan kerbau, maaf ya, masih terlelap tidur. Mereka bangun kesiangan. Rumput di kandang sudah habis, perut mereka kelaparan, mereka saling pandang, lalu bergegas menemui ayam. Besok berkokok lagi ya, kata sapi ramah. Ayam tersenyum senang. Saya yakin teman-teman paham. Sudah, itu satu cerita. Jadi kita jangan bayangkan cerita anak itu cerita yang panjang. Ini kalau ditulis kan hanya 5 paragraf saja. 1, 2, 3, 4, ya 5. Jadi 5 ini kalau diilustrasi itu nanti akan jadi sekitar 10 halaman. Gitu ya. Nah ini teman-teman coba sudah punya ide, saya akan menulis seperti apa cerita untuk anak usia dini. Jadi cerita anak usia dini cerita yang sederhana. Lagi ini sedang saya tulis, coba perhatikan baik-baik. Ini saya menyebut dongeng untuk bermain matematika. Lebih besar mana? Bebek membawa telurnya ke rumah ayam. Antara telurmu dan telurku lebih besar mana? Yuk tebak lebih besar mana? Lebih besar telur siapa? Ayam menunjukkan telurnya. Wah, lebih besar telurku. Bebek berseru kegirangan. Ayam tertunduk sedih. Bergegas, bebek beranjak pergi, lalu berlari menuju rumah puyuh. Antara telurmu dan telurku lebih besar mana? Puyuh menunjukkan telurnya. Wah, lebih besar telurku. Bebek berteriak. Puyuh terdiam lemas. Bebek pun langsung pergi. Kali ini, bebek berlari ke rumah angsa. Antara telurmu dan telurku lebih besar mana? Yuk tebak lebih besar mana? Angsa menunjukkan telurnya. Wah, lebih besar telurku, seru angsa. Bebek tertunduk malu. Segera berpamitan pada angsa. Lalu bergegas berlari ke rumah ayam dan puyuh. Ya, bebek meminta maaf pada ayam dan puyuh. Maafkan aku ayam, maafkan aku puyuh. Mereka saling berpelukan penuh gembira. Oke. Jadi ini yang saya sebut sebagai cerita untuk anak usia dini. Sampai di sini, semoga teman-teman semua bisa memahami. Yang ingin saya ubah pandangan teman-teman adalah cerita anak usia dini adalah cerita yang kayak novel. Teksnya banyak, berhalam-halaman. Kalau nulis butuh waktu 1 bulan, kalau nulis butuh berhari-hari, kalau nulis butuh enggak. Cerita anak usia dini adalah cerita yang sederhana. Coba kita identifikasi apa cirinya. Pertama, jadi cerita untuk anak usia dini itu cerita yang hanya membahas satu persoalan saja. Ini digarisbawahi ya teman-teman. Ingat, satu persoalan saja. Ya. Jadi kalau tadi cerita yang pertama itu kan persoalannya
persoalannya itu kan kokok ayam yang mengganggukan tidur. Sudah. Yang kedua itu masalahnya adalah ingin membuktikan telur siapa yang paling besar. Sudah. Jadi fokus di sana. Ya, fokusnya ada pada persoalan kita itu satu saja. Misal bangun kesiangan, tulis saja misalkan. Tet, ya, bel jam dinding berbunyi ya 7 kali. Adik masih tertidur. Alarm kemudian berbunyi tet gitu. Adik masih tertidur. Padahal hari ini dia harus berangkat sekolah. Misalnya. Jadi masalahnya soal bangun kesiangan saja. Bangun kesiangan saja, nggak usah ditambahi mengerjakan PR, harus kemudian tasnya ketinggalan, nggak usah. Cuma fokus pada satu, yaitu adik bangunnya kesiangan. Itu yang disebut dengan satu persoalan saja. Yang kedua misalnya, ceritanya tentang mandi pagi. Cerita tentang orang tua yang ingin anaknya mandi pagi tapi tidak mau-mau. Akhirnya orang tua melakukan satu cara yang membuat anaknya mau mandi pagi. Ya itu saja ceritanya. Yang ketiga misalnya ceritanya tentang sarapan pagi. Anak yang sudah dihidangkan sarapan pagi dia tidak mau karena menunya nggak enak misalnya. Kemudian apa yang dilakukan orang tua agar dia mau sarapan pagi. Sudah berangkat ke sekolah. Anak minta berangkat ke sekolah diantar ayah dan ibunya, tapi keduanya tidak bisa karena sedang sakit. Apa yang akan dilakukan oleh anak? Sudah. Teman baru, mendapatkan teman baru saat masuk sekolah. Temannya tidak ada yang mau ngajak dia bermain. Apa yang akan dilakukan anak? Sudah. Jadi fokusnya satu persoalan. Jadi cerita anak usia dini itu fokus pada satu persoalan. Ini saya tekankan ya. Jadi jangan ada 2 persoalan, 3 persoalan, itu nanti tidak menarik gitu ya. Kasihan anak-anak usia dini, dia lelah untuk memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ceritakan ya cerita anak usia dini itu dengan kalimat yang sederhana. Jadi teman-teman ceritakan dengan kalimat yang sederhana. Kalimat yang sederhana itu apa? Satu kalimat maksimal 5 sampai 7 kata. Jadi di maksimal itu di 7 kata. Jangan lebih dari 7 kata. Ibu, aku mau makan. Itu berapa? 4 kata. Ya. Ibu mendekati Lia. Titik. Ibu ya memberi makanan yang sudah dimasak. Titik. Lia segera berteriak, "Aku tidak mau, Bu." Titik gitu. Jadi kalimatnya pendek-pendek. Aku sayang ibu. Ibu juga sayang padaku. Aku selalu cium tangan ibu. Tangan ibu sudah banyak kebaikannya. Itu kan kalimatnya 3 kata, 4 kata, ya, 5 kata, 5 kata. Jadi maksimal di 7 kata. Usahakan itu. Ya. Nah, ini PR kita. Kenapa? Karena anak usia dini dia harus membaca satu kalimat atau ketika dibacakan oleh orang tuanya itu dalam satu tarikan nafas ya, yang selesai gitu ya. Sehingga kita tidak boleh membuat kalimat aku sayang sama ibu yang selalu memasak setiap pagi, sehingga masakannya enak sekali. Itu terlalu panjang. Jadi tidak usah dijelaskan. Anak-anak usia dini sudah tahu siapa ibu. Nggak usah diterangin masak, nggak usah diterangin masakannya enak, nggak usah diterangin yang macam-macam. Nah ini teman-teman perhatikan dari komponen bagaimana cerita anak usia dini itu dibangun dengan kalimat yang sangat sederhana. Ya, jadi kebiasaan teman-teman mahasiswa biasa waktu SMA, kuliah nulis panjang-panjang itu, makalah panjang-panjang itu, ketika menulis cerita anak usia dini tidak berlaku. Kita belajar untuk menulis sesederhana mungkin. Oke, lanjut. Yang ketiga, cerita itu menghibur. Ingat, pesan dasarnya adalah anak itu ingin membaca cerita karena dia ingin mendapatkan hiburan. Nah, hiburannya apa? Ceritanya lucu, ceritanya unik, ceritanya sedih, ceritanya imajinatif, ceritanya menyenangkan. Di situ saya memberi contoh misalnya, Panda itu suka sekali membaca. Setiap hari Panda membaca buku. Suatu hari, tok tok tok,
pintu rumah panda diketuk, pintu dibuka. Ya, kelinci datang. Dia berkata, "Panda, bantu aku membuat sup paling enak." Panda ingat buku yang pernah dibacanya. Nah, membuat sup. Hari berikutnya, tok 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 tok, ya, ayam datang. Dia minta dikasih resep membuat kue. Panda ingat buku yang dibaca tentang resep membuat kue. Tok 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 tok, kambing datang. Dia ingin diajari menjahit pakaian yang baik. Panda ingat cara menjahit pakaian yang baik. Esok harinya terdengar suara tok tok tok. "Terima kasih Panda." Panda membuka pintu. Di depan pintunya, pintu rumahnya ada pakaian yang bagus, sup yang lezat, dan kue yang enak. Udah selesai. Jadi ini cerita bagaimana Panda yang suka baca buku, ilmunya bermanfaat bagi teman-temannya, yang disampaikan dengan cara yang menghibur, membuat anak-anak senang, ya, menyenangkan. Kalau mau sedih juga boleh, ya. Mungkin teman-teman ingat gadis penjual korek api, ya. Itu sedih juga boleh, lucu juga boleh, yang unik juga boleh. Intinya buat cerita yang sebisa mungkin kita akan menghibur anak-anak. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, cerita untuk anak usia dini adalah cerita, ya, yang di dalamnya ada nilai baik, ya, ada nilai baik buat anak-anak yang mampu mengembangkan karakter anak usia dini. Misalnya ada nilai pertemanan, nilai kasih sayang, nilai kebaikan, nilai kesopanan, dan sebagainya. Teman-teman saya yakin bisa membuat satu cerita di mana cerita itu ingin mengajarkan misalnya pertemanan, misalnya sayang kepada orang tua, misalnya tentang kebaikan, tentang kesopanan, dan sebagainya. Jadi memang orang tua membeli buku cerita anak untuk anaknya itu dalam rangka biar anaknya mendapatkan nilai baik yang ada di dalam buku. Tetapi ingat, ya, yang terpenting antara nilai dengan hiburan, utamakan hiburannya dulu. Jadi jangan membuat cerita yang kemudian kesannya itu apa ya, menasehati, ya, berceramah, gitu. Tapi fokuskan pada ceritanya. Nah, yang kelima, ingat ini, satu cerita anak ditulis dalam 5 sampai 10 paragraf saja. 5 sampai 10 paragraf saja. Oke, ya. Saya akan coba tunjukkan contoh cerita yang sudah jadi. Misalnya, kita lihat. Oke, moga-moga sudah tampak. Ini salah satu cerita yang sudah dibukukan, sangat sederhana, tapi anak-anak PAUD pada suka cerita ini. Semut kecil, saya tulis. Nah, jadi satu halaman itu, satu paragraf itu cuma 4 kalimat. Dulu tubuh semut itu besar, seperti raksasa. Makanan kesukaan semut adalah binatang, seperti sapi dan kambing. Itu paragraf 1. Ya. Nah, saatnya makan, kata semut. Semut langsung menangkap sapi yang sedang makan rumput di ladang. Nah, ini gambarnya. Oke, masuk halaman kedua. Jangan makan aku, sapi memohon. Semut tidak tega, sebab semut binatang yang baik. Ini halaman yang keempat. Halaman kelima, semut melepas sapi. Semut bingung dan sedih. Setiap kali mau makan, ia selalu tidak tega. Nah, semut pun memutuskan untuk tidak makan sampai bertahun-tahun, sampai tubuhnya menyusut kecil seperti sekarang ini. Jadi satu cerita ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, teman-teman. Jadi usahakan 5 sampai 10 paragraf di maksimal. Sehingga
nanti ketika mau didesain buku, nanti saya akan bahas itu ya. Misalkan kita nanti akan buat buku, saya tadi sudah chat sama Bunda Kamelia ya. Nanti teman-teman buat satu cerita, nanti kita satuin gitu ya. Nanti syukur-syukur sudah ada gambarnya dari teman-teman, pakai AI boleh, sehingga nanti bisa kita susun jadi buku cerita anak yang sederhana. Ya, satu mahasiswa misalnya cuma 5 paragraf, maksimal di 10 paragraf. Oke. Semoga sampai di sini sudah paham ya, teman-teman. Oke. Oke, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan bisa nanti langsung dicatat, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Nah, terus pertanyaannya begini. Bagaimana menulis buku cerita anak? Oke. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bahwa komposisi cerita anak ya idenya dari kehidupan anak sehari-hari, ditulis dengan kalimat maksimal 7 kata, ya terdiri atas 5 sampai 10 paragraf, di dalamnya ada hiburan, ada nilai baik, teman-teman saya yakin sudah bisa menulis ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana terus kita susun jadi buku. Untuk menyusunnya menjadi buku, gitu ya. Maka pertama, jadi buku cerita anak itu biasanya terdiri atas 5 sampai 10 cerita. Tadi ya, saya beri contoh ya, itu judulnya Keistimewaan Binatang, isinya 10 cerita. 10 cerita, satu cerita isinya 5 sampai 10, satu buku berarti halamannya sekitar 75 sampai 100, 50 sampai 100. Nah, biasanya cerita-cerita yang akan nanti dijadikan satu buku itu tema dan nilainya menjadi sesuatu yang sama. Ya, misalnya buku cerita anak bertema tentang kasih sayang kepada orang tua. Jadi tugas teman-teman ketika menulis buku cerita anak itu bukan nulis kayak novel ya, nulis 5 cerita minimal yang semua ceritanya itu fokus tentang sayang kepada orang tua, itu misalnya. Yang itu, wah saya mau nulis buku cerita yang isinya tentang sayang kepada orang tua. Ya. Kemudian yang kedua misalnya, saya akan mau menulis cerita tentang rajin belajar. Nah, makanya ketika buku cerita anak itu ditulis dengan model demikian, ketika teman-teman mau merancang buku, maka kita rancangnya begini. Misalnya, saya akan menulis buku tentang cerita kasih sayang, sayangnya seorang anak pada orang tua. Bukti anak sayang pada orang tua apa? Oh, cerita pertama saya akan bahas anak yang diperintah orang tuanya apa itu melaksanakan. Oh, yang kedua anak yang kalau dinasehati orang tuanya mengamalkan. Oh, anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Oh, anak yang selalu membantu orang pekerjaan orang tuanya. Oh, anak yang selalu rajin belajar, membanggakan orang tuanya. Jadi, teman-teman nulis tuh 5 cerita tentang itu. Nah, 5 cerita ini yang ditulis dalam 5 sampai 10 paragraf ini kalau disatukan nanti jadi satu buku cerita untuk anak usia dini. Nah, berarti kalau 5 cerita ya, satu cerita itu 5 paragraf, satu paragraf itu nanti diilustrasi satu halaman. Nah, satu halaman ini yang ilustrasi itu bukan kita, teman-teman. Ya, yang ilustrasi itu bukan kita, tugas kita hanya menulis. Yang ilustrasi itu penerbit. Makanya tadi saya katakan, ketika ada mata kuliah kemudian menugaskan mahasiswanya menulis satu naskah cerita, maka disubmit, di situ ada nama dosennya. Maka teman-teman sudah submit cerita. Ya, jadi tulislah 5 sampai 10 cerita dengan tema dan nilai yang sama yang kemudian dijadikan satu. Kemudian yang kedua, gitu ya, tulis satu buku, satu cerita dengan panjang, berarti 5, itu ada yang model satu buku, satu cerita ya, itu ada. Kalau teman-teman mau menulis satu buku, satu cerita, maka ceritanya lebih panjang lagi, di mana paragrafnya ada 20-50 paragraf. Satu paragrafnya dijadikan satu halaman. Nah itu kalau satu buku, satu cerita, teman-teman juga boleh. Oh saya mau menulis satu cerita untuk satu buku. Tapi biasanya yang paling laris itu adalah yang satu buku banyak cerita. Karena biasanya orang tua mau membeli buku yang lengkap gitu ya.
Itu juga boleh. Nah, baru kemudian dibuat papan ilustrasi. Saya akan contohkan seperti apa papan ilustrasi. Ya, ini kalau masuk ke naskah buku ya. Bentar, saya share screen dulu. Nah, papan ilustrasi itu seperti ini. Ini harus ketika mau mengirimkan ke penerbit. Ini contoh naskah yang sedang saya selesaikan, gitu ya. Dongeng Pilihan Nusantara. Nah, ini ada pilihan lain, teman-teman. Teman-teman itu boleh loh menuliskan kembali dongeng-dongeng yang panjang, kan dongeng-dongeng kita kan panjang-panjang, tapi akan dibuat untuk anak usia dini. Nah, saya tulis lagi. Jadi komposisinya ada halaman, nanti ada pengantar, dan kemudian ada, nah ini namanya papan cerita. Ya, jadi ini timun mas, ya saya buat jadi 10 halaman pendek-pendek. Ini ada ilustrasinya. Jadi tolong dicatat teman-teman, ada kolom halaman, ada kolom cerita, ada kolom ilustrasi. Jadi teman-teman sudah bayangin. Jadi kalau kirim ke penerbit sudah dalam bentuk begini itu insya Allah banyak diterimanya. Ya, asal ceritanya menarik karena sudah kebayang. Jadi halaman satu cerita. Jadi timun mas ini saya tulis 9 halaman. Ya, pendek-pendek kalimatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kata, 5 kata. Jadi bukunya besar, kalimatnya pendek, ini jadi ilustrasi. Ini namanya papan cerita. Usahakan ketika mau ngirim ke penerbit itu ada papan ceritanya. Sehingga kebanyakan ditolak karena dia tidak membuat papan cerita. Jadi akan mengalami kesusahan ilustratornya. Boxer ini hidup sendirian, titik. Ia ingin sekali punya anak. Saat tidur, Boxer ini bermimpi didatangi raksasa. Ya, ini panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata. Ambillah bungkusan ini, seru raksasa. Lalu Boxer ini terbangun. Sebuah bungkusan tergeletak di sampingnya. Ilustrasinya Boxer ini sedang tertidur. Ada bayangan atau mimpi ada raksasa. Raksasa memberikan bungkusan pada Boxer ini. Itu ilustrasi. Jadi itu imajinasi si penulis. Ya, teman-teman. Jadi ini keterampilan yang kalau teman-teman tekuni, insya Allah bisa menjadi penulis untuk buku-buku cerita anak. Itu saya berharap banget gitu ya. Nanti bisa minta nomor kontak ke Bunda Kamelia, nanti kita bisa diskusi atau lewat IG ya boleh dan sebagainya. Oke. Nah, nanti cerita kedua, bawang merah, bawang putih, itu 9 halaman juga. Cerita ketiga, Malin Kundang. Jadi ini saya retelling lagi, cerita yang panjang-panjang. Teman-teman mungkin ini ya, di Riau itu kan banyak cerita-cerita yang kemudian pengen disajikan ulang untuk anak usia dini. Karena selama ini cerita-cerita itu kan tidak ramah anak usia dini. Bahkan terbayang di saya, wah saya pengen anak usia dini kan cerita-cerita Nusantara itu yang untuk anak usia dini kan masih sangat langka. Nah ini PR kita ya. Nah ini yang disebut dengan papan cerita. Semoga teman-teman memahami. Jadi papan cerita komponennya ada halaman, ada cerita dan ada ilustrasi. Ini juga keterampilan. Ya. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah ketika papan cerita sudah dibuat, maka ya teman-teman sebenarnya bisa berkolaborasi menulis dalam konteks mata kuliah. Ya, dari materi perkuliahan maka ada penugasan membuat buku cerita anak. Saya sarankan ketika memberikan penugasan mahasiswa untuk membuat satu cerita anak, maka satu kelompok 2 mahasiswa saja. Nanti kenapa? Karena nanti penulis ketiganya dosennya. Jadi nama dosennya menjadi penulis ketiga atau kedua ya atau ke satu ya. Kalau ini kan tidak sama dengan jurnal ya. Lebih baik sih ke satu karena nanti komunikasi penerbit akan langsung kepada dosennya. Gitu kan. Nah, kemudian dilengkapi naskahnya. Naskah lengkap itu apa tadi ya? Ada halaman judul, ada kata pengantar dan ada isi, nanti di terakhir ditutup dengan biodata. Lengkap. Nah, kalau sudah lengkap maka tinggal disubmitkan ke penerbitnya.
Ya, kalau artikel jurnal ya disubmit ke jurnalnya. Nanti bukti submit dilampirkan untuk penyelesaian tugas akhir mata kuliah. Itu menarik ya. Itu belum buku aktivitas ya. Bisa kita bahas juga kapan-kapan. Nah, setelah disubmit ke penerbit baru. Nah, saya masuk. Ketika melengkapi naskah, tadi saya katakan, maka naskah itu terdiri dari 10 sampai 5 cerita, diketik yang rapi, ada judulnya, ada pengantarnya, ada isi, kirim ke penerbit. Ya. Nanti ini saya sarankan ada 4 penerbit ya, langsung ke editornya. Silahkan teman-teman. Ada Grasindo, Gramedia, ini yang Gramedia ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, itu bayar nggak Pak Heru? Enggak. Ini sama sekali nggak bayar. Jadi teman-teman kirim aja, gitu. Tidak akan dipungut bayaran. Yang ada adalah kalau bukunya terbit nanti akan diberi royalti ya, sama penerbit. Ini yang Gramedia Group yang ada penerbitan untuk buku anak-anak. Nanti saya kirim ke Bunda Kamelia. Nah, proses ngirimnya gimana? Kalau naskah sudah siap, kirimkan ke penerbit lewat email atau sistem. Nah, ini kan ada yang lewat email. Yang paling bawah dps.gramedia.com itu lewat kayak OCS. Dia memang menghendaki kayak OCS pengirimannya. Silahkan juga bisa. Nah, masuk. Kirim. Nah, nanti penerbit itu biasanya akan mereview itu 3 sampai 6 bulan. Ya kayak jurnal lah sama ya. Akan direview, nanti kita pasti akan dapat balasan. Mungkin ada pertanyaan begini, Pak Heru, kalau 3 sampai 6 bulan nggak ada jawaban, di email ditanyakan gimana kabar naskah saya yang sudah saya kirimkan. Intinya begini, kalau jurnal membutuhkan artikel, penerbit itu butuh naskah. Sangat butuh naskah. Apalagi bidang kita di pendidikan anak usia dini akan dianggap sebagai orang yang expert ya. Kita ahli di bidang itu. Nah, nanti 6 bulan akan ada 2 keputusan. Apakah naskahnya diterima atau naskahnya ditolak? Ya, sama persis kayak jurnal. Kalau diterima, maka kita akan dapat surat perjanjian penerbitan. Di situ perjanjiannya seperti apa, berapa fee kita, royalti dan sebagainya, ada diterangin di situ. Apabila naskahnya ditolak gimana? Kirimkan lagi ke penerbit lain. Jadi jangan mengirimkan satu naskah ke 2 penerbit, 3 penerbit. Ya kayak kita kirim satu artikel ke 4 jurnal kan nggak bisa. Nanti dimuat semuanya repot gitu kan. Jadi satu, kalau sudah ada keputusan baru kita pindah, kalau ditolak, kalau diterima diteruskan prosesnya. Ya. Ini sehingga dari sinilah naskah teman-teman bisa diterima. Oke, saya akan putarkan satu ini lagi biar mendapat pemahaman yang menyeluruh gitu ya. Jadi saya tekankan lagi, pertama, bentar. Ya. Cerita anak usia dini itu cerita yang sederhana. Saya akan cerita tentang konsep. Nah, buku ini tuh sangat sederhana. Saya hanya cerita ya, 20 binatang soal keistimewaannya masing-masing. Satu cerita cuma 5 halaman, pendek banget. Nah, teman-teman coba bisa cari. Cerita-cerita tentang binatang itu masih sangat disukai anak-anak. Ya. Pada awalnya hidung gajah itu bentuknya pesek. Ia tidak memiliki belalai. Gajah suka sekali makan rumput dan dedaunan. Dengan mendekatkan mulut pada daun dan rumput, gajah memakan. Oke. Sampai suatu hari, sarang semut dalam dedaunan ikut dimakan gajah. Di dalam mulut gajah, semut-semut itu berlarian masuk ke hidung gajah. Nah, hidung gajah jadi geli, gajah jadi sering bersin dan menjulurkan hidungnya untuk mengambil semut dalam hidung gajah. Lama-kelamaan hidung gajah memanjang. Saat sudah panjang, semut keluar dari hidung gajah. Hidung gajah dikenal dengan belalai. Nah, ini anak-anak pasti akan ada yang protes. Apa ini tidak membohongi anak? Enggak. Karena pada fase anak usia dini kan tidak bisa diceritakan tentang sains gitu ya.
dia hanya bisa diceritakan tentang imajinasi yang menyenangkan dengan gambar-gambar yang lucu. Itu Bunda Kamelia yang bisa saya sampaikan. Saya berharap selepas ini, setelah diskusi, ya, saya mau nanti lewat Bunda Kamelia, teman-teman bisa membuat minimal satu cerita, ya, untuk anak usia dini, ya. Syukur ini sudah ada yang cerita, sudah menulis, dan kemudian bisa dipresentasikan di sini, dibacakan, mungkin seru lagi, sehingga nanti saya bisa membahasnya, gitu ya. Tapi kalau belum, teman-teman bisa coba menulis satu cerita, nanti bisa kita kumpulkan, ya, nanti bisa kita jadikan satu buku, ya, dalam bentuk e-book, bisa gitu, ya, sehingga tidak apa, kalau dalam bentuknya e-book digital kan tidak ada apa, tidak ada biayanya, tinggal satu, misalkan satu halaman, ya, dua mahasiswa itu bisa diilustrasi pakai AI, itu lebih bagus lagi gitu ya. Sekarang kan mahasiswa canggih-canggih main Canva dan main sebagainya, jadi bisa masuk dibuat gambar-gambar gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan diskusi. Untuk jalannya acara saya serahkan ke Bunda Kamelia. Baik, terima kasih ya, luar biasa dari Pak Guru materi yang disampaikan terkait dengan teknik penulisan, teknik menulis buku bercerita untuk anak usia dini. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya perlu untuk adik-adik ketahui sebenarnya Bapak ini adalah penulis ternama ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah sering bermain ke Gramedia, pasti nggak asing lagi membaca nama Heru Kurniawan di cover bukunya seperti itu, terutama buku-buku cerita anak usia dini. Nah, baik, untuk adik-adik mahasiswa kita akan buka sesi tanya jawab ya di sini. Silahkan untuk eh, memberikan pertanyaan ya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan dalam kegiatan ini yang mau ditanyakan, yang penasaran bagaimana cara menulis, bagaimana mengeluarkan ide-ide, gagasan, dan lain sebagainya, silahkan kita diskusikan di forum ini. Karena ini adalah kesempatan yang besar ya buat adik-adik semua dan kamu semuanya beruntung bisa bertatap muka meskipun secara online dengan Pak Guru kita. Ya, silahkan kepada adik-adik mahasiswa, kita buka sesi pertanyaannya. Boleh untuk raise hand ya, di sini ada di reaction di situ, adik-adik bisa acungkan tangannya. Ini kakak daftar. Izin bertanya, Bun. Ya, silahkan Sawa. Baik, Bun. Izin bertanya, Bun, terkait Ada Inggris-Inggris. Ya, halo Sawa, silahkan. terdengar jelas, Bun, suaranya, Bun. Sepertinya putus-putus Sawa. Aduh. Oke, udah. Coba lagi. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara kita menulis sebuah cerita anak yang cerita tersebut tidak termakan oleh zaman? Baik, Pak, cukup sekian. Oke, bagaimana menulis cerita anak yang mana cerita anak itu tidak tergerus oleh zaman? Nah, itu Pak Guru. Oke, terima kasih Sawa pertanyaannya. Kemudian Pak Guru, untuk informasi ya, Sawa ini mahasiswa kita yang aktif dan dia juga adalah ketua HMPS dari PIAUD UIN Suskaryau. Alhamdulillah kami punya mahasiswa yang aktif dan bisa bisa selalu standby ketika kita meminta untuk kegiatan di prodi. Gitu. Terima kasih ya Sawa. Ada lagi yang lain dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin sedang mencari-cari ya pertanyaannya Pak Guru ya. Silakan Pak Guru untuk memberikan eh, sudut pandang Pak Guru terkait dengan pertanyaan Ananda kita. Ya, yang pertama tentu saja yang menjadi PR kita adalah kita menulis dulu, gitu ya. Kita menulis dulu karena biasanya
yang memenangkan tulisan itu sepanjang masa dan sepanjang zaman itu kan sebenarnya tanggung jawabnya bukan di penulis ya. Itu tanggung jawabnya ada di pembaca. Artinya cerita yang kita tulis menarik, bagus, selalu relate dengan keadaan zaman setiap periodisasinya, maka cerita itu akan sepanjang zaman. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, ya, pertama adalah persoalan yang diangkat di dalam cerita itu adalah persoalan yang dari masa ke masa selalu saja dialami oleh anak-anak kita, terutama di anak-anak usia dini. Misalnya ulang tahun, gitu ya. Cerita tentang ulang tahun itu kayaknya sepanjang masa deh, ya. Seperti lagu ulang tahunnya Jamrud dan sebagainya itu sepanjang masa. Dari generasi kapan sampai generasi manapun saja dinyanyikan. Begitu juga cerita. Cerita-cerita yang sepanjang masa adalah cerita-cerita yang memang dialami oleh anak-anak setiap masanya. Salah satunya misalnya ketika kita mengambil tema cerita tentang ulang tahun. Coba buat cerita untuk anak usia dini ulang tahun, tapi yang unik gitu ya. Yang unik. Kalau ulang tahun kadonya hadiah, hadiahnya barang mewah itu mah sudah biasa. Cek. Nah, itu sudah biasa. Jadi cari materi yang unik untuk mengekspresikan cerita tentang ulang tahun. Itu pertama. Kedua, misalnya soal lingkungan, mitigasi gitu ya. Itu juga menarik. Nah, di sini sebenarnya teman-teman kan bisa berangkat dari topik ya. Topik-topik yang diajarkan di anak usia dini. Ya, misalnya ada topik tentang identitas, ada topik tentang lingkungan, ada topik tentang mitigasi, ada topik tentang alam semesta, ada topik, dan itu semuanya bisa kita kembangkan jadi cerita. Nah, itu biasanya juga akan selalu relate ya, sehingga akan bisa bertahan lama tidak terlupakan. Nah, yang ketiga itu biasanya yang akan relate yang sepanjang masa itu adalah teman-teman menuliskan tentang kisah-kisah. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, itu juga bisa kita ceritain dalam konteks untuk anak usia dini ya. Selama ini kan kisah-kisah itu disampaikan untuk anak-anak SD dengan teks yang panjang. Ya, teman-teman bisa meretelling lagi, jadi menceritakan kembali kisah-kisah itu dalam bentuk gitu ya, cerita-cerita untuk anak usia dini, kisah-kisah untuk anak usia dini yang pendek-pendek. Ya, jadi ini memang membutuhkan ketekunan ya teman-teman, gitu ya, ketekunan, ketelatenan untuk memang kita fokus salah satu, misalnya saya ingin ngembangin profesi saya sebagai penulis gitu ya, karena begini. Kita nggak mungkin bisa nulis banyak apabila kita tidak banyak baca buku-buku cerita. Jadi PR-nya di situ kita. Nah sekarang buku-buku cerita itu mudah diakses. Buku-buku cerita dengan kategori PAUD sudah banyak yang kita bisa akses. Misalnya teman-teman bisa cari di Budi ya, buku Budi itu lamanya Kemendikbud. Coba silakan langsung berselancar Budi ya, laman Budi Kemendikbud. Itu buku-buku untuk gratis kita baca. Yang kedua, teman-teman juga bisa masuk ke buku Kemendikbud Pusat Perbukuan. Itu juga banyak buku-buku PAUD. Teman-teman juga bisa masuk ke Let's Read ya. Kemudian Litara, itu banyak, ketik aja. Buku-buku untuk PAUD di-download, kita baca. Nah, kemampuan kita untuk banyak baca ya, itu akan membuat kita bisa menemukan ide ya, tema ya, kemudian bercerita menarik, sehingga cerita kita itu dengan tema ini, saran saya dengan tema ulang tahun, tema tentang lingkungan, tema-tema yang ada di topik PAUD itu ya, yang ada di PAUD itu kan ada berapa, itu kan banyak ya, itu bisa kita ceritakan, itu ada peluang sepanjang masa. Nah, biasanya memang tidak ada cerita yang sepanjang masa kecuali cerita-cerita yang cerita rakyat ya. Dan cerita rakyat kan tidak tahu penulisnya siapa ya, dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu sudah banyak. Tapi daya tahan cerita ketika kita nulis buku itu
pengalaman saya, satu buku yang teman-teman tulis itu bisa akan terus terjual sampai 5-10 tahun ke depan. Jadi daya tahannya 5-10 tahun ke depan. Insya Allah masih dibeli 5-10 tahun ke depan. Kalau sudah 10 tahun, itu biasanya temanya sudah akan tergantikan dengan buku yang lain. Karena apa? Karena buku anak itu ilustrasinya akan berubah. Anak-anak cita rasanya kan, karena yang dijual kan tidak hanya teksnya, tapi juga ilustrasinya. Anak-anak akan bosan dengan ilustrasinya, maka biasanya penerbit kalau ceritanya masih relate, masih bagus, panjang masa, maka akan dikembangin lagi gambar-gambar yang baru. Misalnya, ya kalau kita baca dongeng apa itu Putri Rapunzel gitu ya, itu kan karakternya macam-macam kan, ya Malin Kundang macam-macam karakternya digambar ulang. Jadi catatan saya, coba teman-teman buat cerita yang topiknya sesuai dengan topik yang ada di PAUD. Ya, Insya Allah nanti ceritanya akan tidak sepanjang masa sih, tapi punya daya tahan yang lama. Itu Bunda Kamelia, mungkin ada lagi? Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Guru. Ya, tadi udah banyak sekali ya. Mari kan sudah banyak sekali saran yang disampaikan oleh Pak Guru ya untuk pertanyaan Ananda kita bagaimana mencari ide ataupun bagaimana menulis buku cerita anak tapi tidak tergerus oleh zaman. Salah satunya adalah buatlah cerita anak itu sesuai dengan topik yang ada di PIAUD, kemudian tema-temanya ya, dan kemudian banyak membaca. Nah, adik-adik mahasiswa, Ibu juga sering menyampaikan kepada Ananda untuk banyak membaca, ya. Jadi, dengan banyak membaca, kamu akan memiliki banyak ide. Dengan banyak membaca, kamu akan memiliki banyak informasi yang kemudian bisa dituangkan kembali. Oke, adik-adik mahasiswa, masih Ibu buka satu sesi pertanyaan lagi, ya. Atau dua orang lagi yang mau bertanya, dipersilahkan ada dalam room ini untuk raise hand, boleh? Silahkan, siapa yang mau bertanya, boleh raise hand. Atau langsung diaktifkan saja. Lewat chat Mbak Bunda Kamelia. Biasanya Oke. kalau lewat Ada chat yang lewat chat juga boleh ya, silahkan dikirim ke chat langsung dibaca nanti sama Pak Heru. Di dalam room saya sebenarnya ada mahasiswa yang mau bertanya siapa? Eka? Oke, Eka, silahkan Eka. Baik, izin Pak sebelumnya. Perkenalkan nama saya Karat Niza, saya mahasiswa semester 5 Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara menyederhanakan bahasa cerita kepada anak sehingga menuliskan dialog yang menyisipkan pesan moral untuk anak gitu Pak. Hmm. Saya coba praktekkan ya, kita sambil ngobrol Mbak Eka ya. Iya Pak. Apa tema yang menarik menurut Eka yang ingin diceritakan? Sebutin aja, bebas. Misalnya lebih ke tentang cerita hewan sih Pak. Ya, cerita hewan. Materinya soal apa? Yang ingin disampaikan apa? Nilai apa yang ingin disampaikan? Kita praktek, Nilai. kita coba praktek. Jadi teman-teman ketika mau menulis cerita, pertama sebenarnya kita ingin membuat bisa berangkatnya dari masalah apa, bisa berangkatnya dari nilai apa yang ingin disampaikan. Nah, sekarang kita berangkat dari nilai. Nilai apa yang ingin disampaikan Eka kepada anak? Misalnya nilai kasih sayang Pak. Nilai sayang ya. Kasih sayang. Oke. Kelihatan ya? Oke. Sekarang kita masuk tokoh yang akan diangkat,
Tokoh apa? Ini kan binatang ya. Hewannya tuh hewan apa gitu ya, Pak? Kalau tokoh itu sesuai dengan kesukaan ya, kesukaan penulisnya gitu. Biasanya kan punya, oh ini lucu nih, karakter ini lucu nih. Itu harus kita pikirin. Apa, Eka? Tolong kalau bisa teman-teman bisa coret-coret begitu ya. Kita coba praktekkan gitu. Ini kita akan praktek menulis cerita berdasar. Ini saya juga spontan ngikuti Eka ya. Berdasarkan kepada nilai. Jadi idenya dari nilai. Oke, nilainya tentang kasih sayang. Sekarang tokohnya apa? Kelinci lah, Pak, yang familiar sama anak-anak. Kelinci, kelinci dan Dan singa, Pak. singa. Oke, kelinci dan singa. Nah, sekarang saya mau tanya, kita realkan ya, menurut Eka, kasih sayang itu apa? Rasanya itu bentuk perhatian, udah dibilang kasih sayang tuh, Pak. Oke, perhatian ya. Jadi kasih sayang kan sangat luas. Jadi fokus kepada memperhatikan teman. Berarti ya, apakah perlu ada tokoh lain selain kelinci dan singa? Nggak ada. Kita harus sudah milih tokohnya. Jadi penting nilainya apa, tokohnya apa. Kita praktek langsung biar teman-teman paham. Dan saya harap juga sambil coret-coret gitu. Apa Eka? Ada tokoh lain? Keling, Em, burung, burung sama biawak. buaya, Pak. Burung ya. Oke, nah sekarang coba saya kembangin begini. Langsung tentang perhatian. Nah, ketik ini kalau saya ya, ini imajinasi saya. Jadi kalimatnya pendek, ya. Oke, Eka coba perhatikan. Ini pengantarnya. Singa datang, kelinci berlari takut, burung terbang takut, aum singa bersuara sombong. Oke, nah jadi kita sudah masang logika. Oh ini saya akan cerita. Kira-kira begini ceritanya. Singa yang sombong karena merasa hebat membuat binatang-binatang lain pada ketakutan. Nah, suatu hari singa itu sakit, ya. Saat dia sakit, ya, burung datang, dia menengok. Kemudian kelinci datang menengok. Perhatian kan, yang lain-lain juga menengok. Kemudian mereka pergi. Esok harinya singa sembuh dan singa datang dengan tidak mengaum lagi. Singa meminta maaf. Sudah selesai. Itu kira-kira mengekspresikan perhatian teman kepada singa kan? Bahwa sekalipun singa sering nakut-nakutin ya, buat orang lain takut, tapi ketika singa itu sakit, binatang-binatang lain menolong. Ini yang disebut dengan perhatian. Ini kalau diterusin kira-kira cuma 5 paragraf. Nah, teman-teman itu konsep itu maksud saya. Ketika mau menulis cerita anak, itu sudah konsep. Oh, saya akan menulis cerita tentang misalkan hadiah, ya.
dalam bentuk hadiah. Bisa juga singa ulang tahun, gitu ya. Kemudian teman-temannya ngasih hadiah daging semua, tapi ada satu binatang yang tidak ngasih. Nah, si singa itu marah dan mencari binatang itu. Ternyata binatang itu, gitu ya, sedang mempersiapkan hadiah istimewa buat singa. Apa? Oh, ternyata hadiahnya baju misalkan. Oh, ternyata dia sayang sama saya. Itu kan perhatian. Jadi saya yakin teman-teman bisa, gitu ya, bisa ketika mau memformulasikan sebuah cerita, maka kita bisa berangkat dari. Jadi jangan ngandelin ide ya. Saya tuh nggak suka ngandelin ide, ngandelin mood gitu ya, ngandelin inspirasi itu nggak jadi kalau nulis cerita. Jadi nulis cerita anak itu harus dipetakan tadi. Oh, saya akan menyampaikan soal kasih sayang. Oh, tokohnya ini. Nah, ini yang harus saya mainkan mana ya? Kelinci, singa, burung, kelinci, singa, burung, kelinci, singa, burung. Oh, aku mau kelinci aja yang jadi tokoh masalahnya. Ya, kelinci yang selalu dihina karena tubuhnya kecil misalnya. Oleh singa karena tubuhnya besar, oleh burung karena nggak bisa berenang. Suatu saat kedua-duanya sakit, kelinci atau sakit mata, kelinci memberikan hadiah wortel, mereka sembuh. Kan kasih sayang. Kita ubah lagi. Oh, saya akan membuat cerita ini dari 3 binatang ini yang misalkan yang masalahnya adalah burung. Dia merasa bisa terbang. Sementara binatang yang di hutan tidak. Satu saat burung itu kena perangkap sama manusia. Oh, singa dan kelinci menolong sehingga binatang burung itu jadi sadar. Jadi banyak ide untuk menunjukkan satu nilai perhatian terhadap teman dengan 3 tokoh ini, maksud saya. Nah, teman-teman bisa kembangkan itu yang disebut dengan menulis cerita. Punya gambaran ya, Eka ya? Iya, Pak. Oke, saya harap teman-teman juga kira-kira begitu cara memformulasikan tulisan. Itu Bunda Kamelia. Wah, itu banyak yang tanya, Bu. Iya, terima kasih Pak Guru ya. Sangat membantu tadi ya untuk Ananda kita, Eka. Eka ini suka menulis Pak Guru. Oh, Ya, dia senang menulis. Tapi sepertinya masih butuh untuk dilatih lagi supaya menjadi penulis yang profesional besok ya ke depannya. Amin. Oke, terima kasih. Tadi saya ada menangkap sedikit quotes ya. Menulis cerita anak itu harus dilakukan ya. Idenya itu harus benar dicari. Jangan menunggu mood. Nah, itu kuncinya satu. Karena kadang-kadang penulis ini adalah, nunggu mood deh. Males moodnya belum datang, idenya belum ada. Nah, seperti itu. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, jangan menunggu mood. Sekarang itu nggak usah nunggu mood. Kita harus mencari idenya. Kamu mau nulis tentang anak, kamu mau nulis tentang nilai-nilai kasih sayang dan lain sebagainya, cari idenya, dicari tokohnya ya Pak Guru ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Rofiah. Dia bertanya tentang apakah boleh cerita pada zaman dahulu yang tayang di televisi, kemudian dijadikan sebagai referensi atau ditulis kembali dengan versi sendiri. Nah, Rofiah, boleh diaktifkan ini kameranya kalau ada. Kalau kalau enggak, ya, mungkin langsung saja. Ada nggak Rafi'ah di sini? Ya, Rafi'ah silahkan. Langsung aja ditanya ke Rafi'ah. Jangan malu-malu ya. Ah, ini kesempatan emas kamu untuk belajar. Oke, silahkan Rafi'ah. Izin Pak, jadi apakah boleh cerita pada zaman dahulu yang tayang di TV itu dijadikan referensi atau ditulis kembali dengan versi tulisan sendiri? langsung, Bunda. Oke, boleh. Saya akan cerita ya. Mungkin teman-teman tahu cerita ini. Yang kemudian dibuat versi lain dan sangat sangat menarik menurut saya, gitu ya. Ada seorang pemuda yang bernama Toba. Dia rajin sekali pergi ke sawah. Suatu ketika saat Toba pulang dari sawah, dia menemukan seekor ikan di sungai yang sangat indah. Ikan itu kemudian dirawat oleh Toba. Suatu hari saat Toba pulang dari sawah, di rumahnya sudah ada perempuan cantik.
Nah, perempuan cantik itu bilang kalau dia itu jelmaan ikan yang dirawat oleh Toba. Toba sangat senang pada perempuan itu dan kemudian Toba menikahinya. Sebelum menikahi, perempuan itu bilang, kalau kau mau menikahiku, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa? Kau tidak boleh membuka rahasiaku. Toba menyetujui, akhirnya mereka menikah dan dikaruniai oleh seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Nah, suatu hari Toba pergi ke sawah, ke ladangnya. Samosir diperintahkan oleh ibunya untuk mengantarkan makanan ke ayahnya. Karena Samosir masih anak-anak, dia belum sampai ke sawah nganterin makanan, dia sudah main ke sana ke sini sampai akhirnya dia lapar dan makanan dalam rantang yang harusnya diberikan ke ayahnya dimakan semua. Saat dia sampai ke ayahnya, ayahnya kaget karena rantangnya kosong, nggak ada makanannya. Dan Samosir cerita, makanannya sudah dimakan. Karena ayahnya yang begitu capek dan lapar, akhirnya ayah Samosir bilang, dasar kamu itu anak ikan. Saat itu Samosir menangis. Dan dia cerita kepada ibunya kalau dia dikatai oleh ayahnya anak ikan. Akhirnya ibunya itu juga kecewa karena suaminya telah melanggar sumpah. Disitulah Samosir dan ibunya pergi dan setiap tetesan air matanya itu yang menetes ke tanah jadi sungai yang kemudian meluap menjadi danau yang disebut dengan Danau Toba atau yang di tengah-tengahnya kemudian ada Pulau Samosir. Itu cerita sesungguhnya. Ya, versi cerita rakyat yang ada di video-video. Ya, nanti Rofiah bisa tonton videonya. Nah, kemudian ada satu penulis yang saya suka, baru saya tulis itu, satu artikel ini tentang ini. Dia nulisnya begini, suatu hari ada sekawanan ikan. Ikan itu dipimpin oleh putri ikan. Putri ikan itu ikan yang sangat indah. Dia sedang bermain di sungai penuh dengan kegembiraan. Tapi air sungai sudah mulai mengering karena kemarau terlalu panjang, sampai putri ikan itu terjepit di bebatuan. Seorang anak yang habis bermain ke sungai melihat ikan itu dan dipelihara. Ikan itu dimasukkan di dalam tempayan. Anak itu bernama Parana. Parana itu anak yang baik. Dia suka berteman dengan teman-temannya. Karena setiap hari ikan itu melihat Parana banyak teman-temannya, putri ikan itu ingin sekali bisa menjadi temannya Parana. Putri ikan itu kemudian ingat nasihat ayahnya bahwa kamu bisa menjadi manusia apabila kamu bisa berputar-putar dan sampai sisikmu rontok semua. Putri ikan pun kemudian berputar-putar sampai sisik ikannya rontok semua dan menjelmanya lah dia jadi seorang anak. Saat Parana pulang sekolah, putri ikan sudah menyambut dengan gembira. Parana kaget. "Oh, kamu siapa?" "Saya adalah ikan yang engkau rawat. Aku sudah menjelma menjadi manusia." Parana tidak percaya. Masa ikan bisa jadi manusia? Kemudian dia melihat tempayannya, ikannya sudah nggak ada. Parana pun marah, kemudian mengusir putri ikan itu. Putri ikan itu sedih dan air matanya menetes ke sungai, menetes ke tanah dan menjadi sungai. Meluap sehingga menjadi Danau Toba. Sama tentang Danau Toba. Tapi yang satu sudah dialih cerita dengan tokoh namanya Parana, tidak ada nikah-nikahannya, ya, tidak ada kutuk-kutukannya, ya, tapi enak dinikmati dan anak-anak suka ternyata. Nah, di sini artinya sebenarnya kita boleh ya teman-teman ketika mau menceritakan ulang cerita-cerita yang ada di versi televisi, versi cerita rakyat yang memang kalau dibaca anak PAUD isinya kok nikah, cinta. Aku enggak lah, mau tak buat persahabatan, pertemanan untuk anak-anak usia ini itu bagus banget. Itu keren gitu. Ya, ini PR kita. Jadi kita bisa menulis selain tadi Eka menulis dengan cara, oh saya punya ide tentang nilai kasih sayang. Kita juga bisa nulis, aku mau menuliskan cerita-cerita rakyat di Riau yang rasanya dibaca kok hanya untuk orang dewasa. Saya akan tulis ulang khusus untuk anak-anak usia dini. Diversikan dengan untuk anak usia dini. Itu juga boleh. Ya, pasti seru itu. Jadi ketika saya baca dongeng Putri Ikan dan Parana, teman-teman bisa cari ya ceritanya ada di mana? Di laman Kemdikbud.
saya kayak pernah membaca cerita ini gitu. Oh, ternyata ini cerita asal usul Danau Toba. Sama juga, tapi tidak ada percintaan, tidak ada kutuk-kutukan, tidak ada ini. Seperti kita membaca cerita untuk anak-anak, tapi seru. Jadi yang ingin saya tekankan, boleh Prof ya, ketika kita akan mengadaptasi cerita-cerita versi YouTube ya. Versi YouTube, kalau versi YouTube itu nggak ada yang untuk anak usia dini coba. Ceritanya kenapa? Karena kekurangan kreator itu. Jadi kebanyakan saya lihat konten-konten cerita rakyat itu belum ramah anak usia dini. Itu PR kita. Bagaimana kita membuat cerita-cerita yang ramah untuk anak usia dini. Itu ya. Moga-moga bisa memberikan pencerahan. Nah, tinggal saya bilang begini ya teman-teman semua. Montessori itu bilang begini, puncak kecerdasan kita itu adalah bergerak. Ini jadi revolusi dalam hidup saya. Jadi puncak kecerdasan setiap orang, anak-anak itu bergerak. Ya, jadi kita nggak mungkin cerdas sehebat apapun pikiran kita kalau kita tidak bisa mengatakan gagasan kita. Kalau kita belum bisa menuliskan gagasan kita. Nah, mengatakan dan menuliskan butuh keterampilan karena itu ekspresi kecerdasan kita. Jadi kalau Rofia saya tanya 1 tambah 1 berapa, dia tidak bisa menjawab walaupun dia tahu saya tidak bisa menilai bahwa dirimu cerdas, dirimu pintar. Tapi ketika kamu bisa menuliskan jawabannya dan mengatakan jawabannya, saya baru tahu bahwa dirimu cerdas. Nah, proses untuk kita bergerak, menggerakkan jari-jari kita dalam menulis, menggerakkan lidah kita ya, itu dalam berkata, itu butuh latihan yang ekstra. Sebab kalau tidak, sehebat apapun gagasan kita, itu tidak bisa tersampaikan kepada orang lain. Dan itu berarti kita tidak cerdas. Karena puncak semua kecerdasan adalah bergerak. Jadi saya harap teman-teman melatih benar, mengkondisikan motorik halus kita, jari-jari kita, agar bisa mengekspresikan gagasan kita dengan baik. Melatih benar ucapan lidah kita bergerak agar bisa mengekspresikan gagasan kita dengan baik. Sehingga salah satu ekspresi itu adalah ya dengan menulis, salah satunya menulis cerita anak-anak. Itu melatih. Dan mungkin teman-teman akan berkata begini, apa manfaatnya bagi saya? Saya katakan menulis itu melatih kita menjadi orang baik. Kita itu sabar, tekun, telaten, waktu yang biasanya kita hura-hura jadi lebih kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah ini moga-moga menjadi renungan kita ya, karena saya juga dulu menulis, saya mulai dari semester 6, baru sadar gitu. Tahun 2003 saya masih ingat itu. Jadi sudah berarti berapa? 21 tahun ya prosesnya. Itu ya Rofiah, jadi silahkan di retelling lagi cerita-cerita versi YouTube menjadi versi untuk anak usia dini yang ramah. Dan saya tekankan lagi teman-teman, setiap tahun itu Kemendikbud membuka loh. Coba ya nanti dilihat di IG-nya itu BRIN. BRIN itu ada sekarang kayaknya masih dibuka, ada akuisisi cerita-cerita anak lokal, itu ada BRIN. Kemudian ada Badan Bahasa, itu ada Gerakan Literasi Nasional, itu untuk lomba sayembara menulis cerita-cerita anak. Jadi kita banyak peluang di sana. Itu Bunda Kamelia, ada lagi? Oke, terima kasih Pak Guru. Ini masih ada satu lagi nih, sepertinya Ananda kita sangat tertarik ya dengan tema di hari ini. Tapi sayang dia nggak bisa masuk katanya, ada kendala. Oke, boleh lewat room Zoom-nya temen ya. Boleh, boleh. Ya, ayo silakan. Boleh. Izin Pak, saya sih Ada Pak Guru dengar? Yang Oh, mana? bisa Suaranya diulangi ya. nggak kedengaran. Suara nggak kedengaran tadi. putus-putus. Izin selain bahas
Dideketin izin. aja pakai kamera temannya yang satu lagi. Oh, iya, kenapa? Diaktifkan kameranya. Oke, salam aja. Kasih. Nah, Izin. Selain bahasa yang baik dalam penulisan cerita, bagaimana kita membangun cerita yang ingin kita sampaikan untuk anak agar anak itu paham dan tidak cepat membosankan, terlebih pada konsep kita untuk mengenalkan agama. Ya, langsung ini Bunda. Ya, oke. Eh, jadi teman-teman semua ya, saya meyakini bahwa anak usia dini itu individu yang cerdas, gitu ya. Bahkan lebih cerdas dari kita sebenarnya. Ya, lebih cerdas dari kita dan lebih pintar dari kita. Saya yakin itu, gitu ya. Cuma bedanya kita hidup lebih dulu aja, gitu. Jadi kita lebih tahu, gitu ya. Nah, anak usia dini dalam konteks memahami cerita, ya, maka sebenarnya dia berangkat dari dua metode. Ya, yang pertama kita bisa menggunakan metode bercerita. Ketika menggunakan metode bercerita, maka itu tanpa buku. Jadi si penceritanya, orang tuanya atau gurunya harus tahu dulu isi ceritanya. Kayak tadi saya ceritakan tentang Danau Toba, itu metode bercerita. Nah, sampaikan aja kekuatan dengan metode bercerita itu ada pada ekspresi dan permainan suara. Itu akan menambah pemahaman anak. Makanya muncullah pencerita dan pendongeng. Itu memang dia memainkan kekuatan lisan ya. Wajah, ekspresi, intonasi, gerak mulut dan sebagainya. Nah, ketika diceritakan dengan demikian, anak usia dini paham ceritanya dulu. Paham saya yakin. Asal menceritakannya menarik gitu aja. Kemudian yang kedua, dengan sarana buku yang disebut dengan read aloud atau membacakan nyaring. Kalau membaca ini siapapun bisa, ya teman-teman bisa. Yang penting bukunya ditunjukkan, ilustrasi gambarnya ditunjukkan, tulisannya ditunjukkan kepada anak, kita baca. Ya, anak di situ dia tidak melihat kita ya, dia melihatnya bukunya. Jadi kekuatan ini ada pada tulisan yang disuarakan oleh orang tua atau gurunya. Anak itu juga paham. Oke. Nah, tahap pertama ini anak paham ceritanya dulu yang dikemas dengan menarik oleh orang tua dan guru itu dulu. Nah, pertanyaan kedua, apakah anak paham dengan nilainya? Nah, membaca itu satu proses yang berlangsung secara mental dan seumur hidup, teman-teman. Seumur hidup. Yang penting kesan pertama anak adalah pleasure dulu, bahwa dia senang. Dia mendapatkan kegembiraan dari aktivitas membaca dulu. Itu dulu yang perlu kita tekankan. Dia paham nilai dan paham enggak nilai itu nanti deh. Karena pengalaman berkesan inilah yang membawa anak-anak kita akan mau lagi dibacakan buku. Jadi tidak bisa kita hukumnya satu buku dengan nilai agama A, dibacakan ke A, nanti dia paham dengan nilai agama A. Nggak bisa begitu. Sama seperti teman-teman, baca buku mata kuliah 1 nggak paham, nggak bisa dipaksain paham. Baca buku mata kuliah 2, yang kedua, baru agak paham. Baca buku mata kuliah yang ketiga baru paham. Nah, mata kuliah yang ketiga ini akan membuat kita paham mata kuliah yang pertama. Oh, ternyata di buku yang pertama begini ya. Baru paham itu. Di anak usia dini pun begitu. Bahwa pertama dia dibacain cerita, tahu cerita tapi nggak nilainya nggak apa-apa. Dibacain cerita yang kedua, dia tahu ceritanya, nggak paham nilainya yang kedua nggak apa-apa. Nanti dibacain buku yang kelima, dia paham ceritanya, paham nilainya, paham cerita yang pertama, kedua, ketiga, keempat setelah dia baca buku yang kelima. Jadi hukumnya berkelanjutan. Ya, makanya salah orang tua ketika satu buku dibaca dipaksakan paham, munculnya malah bukan kesenangan tapi trauma karena terlalu banyak dituntut. Itu biasa terjadi.
Makanya itu fenomena di mana anak-anak kita itu tidak suka dibacakan buku karena tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan bukan bukunya, tapi kita. Ya, karena banyak tuntutannya. Itu yang perlu dihindari teman-teman. Akhirnya solusi terbaiknya orang tua dan kita adalah lebih kepada lupa mana sih ini? ketika anak kita itu tidak suka baca buku, maka munculnya dia bisa baca tapi nggak suka baca. Itu yang perlu kita garis bawahi pertama. Jadi prinsip dasar dalam mengenalkan paham, moral, agama dalam sebuah cerita yang terpenting pertama adalah kita menggunakan cerita dengan cara-cara yang menyenangkan kepada anak dulu itu. Nanti dengan sendirinya anak kita paham dengan aktivitas yang menyenangkan. Itu ya teman-teman. Jadi jangan dipaksa. Jangan dipaksa untuk kamu paham nggak itu maksudnya apa? Nggak bisa. Apalagi anak usia dini. Senang dulu deh. Senang, senang, senang. Nanti lama-lama senang, nanti paham sendiri. Setelah paham ceritanya, dia akan paham nilai-nilainya. Kan tahapannya begini. Proses membaca itu tahapannya pertama, dia akan paham. Ya, oke. Setelah paham, dia akan imitasi itu ya, meniru ya, meniru dari tokoh-tokoh. Dia akan mulai memahami nilainya. Ya, setelah mengimitasi, dia mempraktekkan, ya, maka dia akan mengeksplorasi itu akan menghubungkan dengan kehidupan dia. Oh, ternyata cerita ini tuh dalam kehidupan ini artinya begini ya. Nah, nanti baru dia akan merefleksi. Bisa jadi refleksi itu terjadi ketika kita sudah dewasa seperti ini. Oh, ternyata yang diajarin bapak saya dengan cerita itu nilainya ini. Oh, sekarang relate dengan masalah hidup saya gitu loh. Seringkali kan begitu. Ya, jadi proses mental yang sepanjang masa itu terjadi dalam aktivitas membaca. Seperti teman-teman punya pengalaman cinta lah, kurang lebih begitu. Ini meninggalkan begitu. Ya, setelah punya yang baru jadi tahu betapa berharganya yang lama. Setelah nanti sudah menikah, oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini ternyata salah. Kan begitu prosesnya. Dan kita baru mendapatkan makna hidup gitu ya. Itu jadi kondisikan aja bahwa anak-anak senang dalam mendengarkan cerita atau dibacakan buku. Itu kunci utamanya di situ. Sehingga anak-anak kita jadi anak-anak yang memang suka dengan buku ya. Gitu. Nanti dengan sendirinya juga dia bisa baca buku, dia bisa paham moral, dia paham etika, paham semua. Yang penting senang. Itu ya, Mbak siapa tadi? Lupa saya. Nggak siapa Bun Kamelia tadi, Osti, Mbak Osti Rofi. tadi ya. Iya, iya. Ada lagi? Oh, Siti Fatimah tadi namanya. Fatimah. Oke, ya untuk Ananda yang lain silahkan. Baik, banyak sekali pencerahan dari Pak Guru ya. Pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana menulis cerita anak berdasarkan cerita dari televisi ya, cerita-cerita lama, kemudian disadur kembali. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, yang kedua itu yang kedua ya. Yang ketiga tadi, bagaimana mengenalkan nilai-nilai kepada anak usia dini ya, supaya anak itu dia tertarik. Nah, jadi Pak Guru sudah memberikan saran dan Rizky Ahmed arahan tadi. eh, ini suaranya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah buat anak senang dahulu. Ya, Pak Guru ya, benar ya. Buat anak senang. Kalau anak sudah senang dengan bukunya, sudah senang dengan apa yang kita sampaikan, insya Allah nanti anak akan mudah memahami dan mudah mengerti nilai-nilai yang ditanamkan. Dan ingat, tidak cukup satu buku saja, supaya anak tidak trauma.
Jadi siapkan berbagai macam atau perbanyak referensi buku-buku yang akan diberikan kepada anak. Oke, apakah masih ada pertanyaan untuk adik-adik mahasiswa di dalam room ini? Ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Bunda Kajur, bagaimana Bunda Kajur? Apa kita cukupkan untuk sesi ini? Ya, nanti untuk adik-adik mahasiswa kita akan meminta mereka untuk membuat satu naskah cerita ya Pak Guru tadi ya. Satu naskah cerita, ya silakan nanti dibuat untuk adik-adik semuanya. Mungkin tadi ada 5 sampai 10 paragraf ya Pak Guru untuk satu naskah cerita itu. Ya, 5 sampai 10 paragraf ya. Oke, nah untuk adik-adik silakan nanti dibuat. Kemudian Ibu kan sudah menyiapkan ini ada link WA yang bisa diisi ya, yang bisa diklik. Kita akan berkumpul yang hadir dalam room Zoom ini nanti akan terkumpul dalam grup WA dan di sana adalah tempat untuk kamu mengumpulkan hasil daripada seminar kita kali ini. Jadi untuk kamu semua, Ananda Ibu, adik-adik mahasiswa yang punya bakat untuk menulis, ya, peminatan dalam menulis silahkan digali bakatnya, ya. Sebagaimana yang Pak Guru sampaikan tadi adalah em, puncak kecerdasan setiap orang itu adalah bergerak. Nah, ini sangat dalam sekali maknanya ya. Jadi, ketika kamu mampu menyampaikan, ya, mengatakan dan bahkan menuliskan ide-ide yang kamu punya, maka kamu menjadi orang yang cerdas. Jadi, kalau diam aja, idenya cuma ada di dalam pikirannya, namun tidak dituliskan, tidak disampaikan, dan tidak dicoba untuk dituangkan, maka belum bisa dikatakan cerdas. Oke, adik-adik mahasiswa, sekian dulu dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, Ibu persilahkan. Ada lagi? Ada? Ada. Sudah pas. Oke. Oke, sudah pas adik-adik mahasiswanya Pak Guru. Ya, kayaknya nanti kita akan tunggu hasil mereka untuk outputnya dalam sesi di WA. Oke, sekian dari saya sebagai moderator ya dalam kegiatan kita di siang hari ini. Bunda Kajur, ada yang ingin disampaikan lagi, Bunda Kajur? Cukup mungkin terima kasih Pak Heru ya atas ilmunya. Ya mudah-mudahan berkah dan sukses selalu Pak Heru. Amin, amin, amin. Bunda. Kita ambil dokumentasi mungkin Bunda Lia. Iya. Yang bisa buka kamera, buka ya. Iya, saya kembalikan kepada MC Bunda. Silakan. Terima Salwa. kasih kepada Mbak Heru Kurniawan MA yang telah memberikan materi yang luar biasa pada pertemuan kali ini, dan terima kasih juga kepada Ibunda Nur Kamlia Mukhtar yang telah memimpin materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara virtual oleh Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kepada pemateri Pak Heru Kurniawan MA, kepada Ibunda Nurul Hasanah Bakhtiar, kami persilahkan. Lanjut aja atau apa Bunda Lia? Sedang share screen, Bu. Tunggu, Bu, ya.
Iya. Oke, Bunda, ini sudah ada. Oke, Bunda lanjut. Oke, langsung saja ya. Ini Pak Pak Guru, kami serahkan sertifikatnya kalian ke Dokter Gumiawan selaku pemateri kita pada siang hari ini ya dalam kegiatan kuliah dosen tamu praktek menulis cerita anak Prodi PIAUD Uinsus Riau yang diselenggarakan pada 23 September 2024. Terima kasih Pak Heru, mohon diterima ya secara virtual ini. Oke, Oke, terima kasih. baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bunda Nur Amelia dan Bunda Nur Hasanah serta Pak Heru Kurniawan yang telah memberikan materi. Selanjutnya kita masuk pada sesi foto bersama. Kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya tolong untuk mengaktifkan kamera untuk mengambil sesi foto bersama secara virtual. Oke adik-adik mahasiswa, teman-teman sekalian mohon diaktifkan kameranya karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Belum aktif semua. Kami himbau kembali kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengaktifkan kamera agar kita bisa mengambil sesi foto bersama. Kepala pemilih kepala negara. Itu enggak kameranya. Oke, baik teman-teman, kita ambil sesi foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita ambil sesi foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada Pak Heru Kurniawan yang telah memberikan materi yang luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dulu ya, Ya, sampai terima kasih Pak Guru. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Ibu semuanya sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita di pagi menjelang siang ini. Baik, Ibu izin live semuanya ya. Benda Kajur kita foto di ruangan sini, Benda sama Nanda. Kasih Bunda. Ya udah, kita foto dulu Bunda. Di ruangan aja Bunda biar nampak flyer kita sayang. Oke.